Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sains atau pembelajaran IPA kelas 9 jenjang SMP atau MTS. Syukur alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan terlahir di dunia ini, diberikan nikmat sehat dan masih hidup sampai saat ini, sehingga kita bisa menikmati, merasakan dan melihat keindahan ciptaannya. Tahukah kamu bahwa kita manusia itu berasal dari satu sel atau zigot? Nah, satu sel ini akan membelah menjadi dua sel. Dua sel akan membelah kembali menjadi 4 sel. 4 sel akan membelah menjadi 8 sel dan membelah kembali menjadi 16 sel, 32 sel dan seterusnya. Soalnya sel itu akan terus-menerus membelah selama kita masih hidup. Tapi nanti ketika kita sudah tua, itu sel itu akan melambat pembelahannya. Nah, jumlah sel orang dewasa itu kurang lebih sekitar 200 triliun. Nah, untuk apa sih itu sel itu mengalami pembelahan? Kita akan belajar tentang tujuan pembelahan sel. Tujuan pembelahan sel yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang tidak bisa kembali lagi. Contohnya di sini, misalnya pertumbuhan tinggi. Nah, ketika bayi sampai dewasa itu mengalami pertumbuhan misalnya tinggi. Ketika kalian remaja, pertumbuhan tingginya nggak mungkin akan kembali lagi ke bayi. Itu contoh dari pertumbuhan. Kemudian tujuan pembelahan sel berikutnya yang kedua adalah untuk perbaikan. Apa sih yang diperbaiki? Yang diperbaiki ya tentunya sesuatu yang rusak. Misalnya saat kalian terjatuh. Nah, saat kalian terjatuh, luka itu lama-kelamaan akan sembuh sendiri. Kenapa bisa sembuh? Karena sel-sel yang ada di sekitar luka itu akan menutup, membelah menjadi sel yang baru, sehingga menutup luka. Kemudian tujuan pembelahan sel berikutnya adalah reproduksi. Jadi tujuan pembelahan sel itu ada 3, untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, ketika kalian belajar tentang reproduksi itu kalian gak usah malu atau pikirannya kemana-mana. Di sini kita belajar tentang reproduksi itu tujuannya agar kita paham, agar kita menjadi semakin peduli tentang kesehatan sistem reproduksi kita. Nah, sistem reproduksi ini kita itu belajar tentang perkembangbiakan. Itu kalau pada sel kelamin jantan itu sperma, atau kalau pada betina atau perempuan itu ovum. Nah, kemudian kita akan belajar tentang perbedaan pembelahan. Ada pembelahan mitosis dan ada pembelahan meiosis. Nah, perbedaan yang pertama adalah jumlah sel yang dihasilkan. Pada pembelahan mitosis itu sel yang dihasilkan menghasilkan 2 sel anak, sedangkan pembelahan meiosis itu menghasilkan 4 sel anak. Perbedaan yang kedua, pembelahan mitosis itu sel anak identik dengan sel induknya, sedangkan pembelahan meiosis itu sel anak tidak identik dengan sel induknya. Perbedaan yang ketiga, sini kromosom sel anak sama dengan sel induknya atau diploid, ini pada mitosis. Sedangkan pada meiosis, ini kromosom sel anak setengah dengan sel induknya atau haploid atau N. Nah, di sini kromosom di sini ini membawa materi genetik, misalnya rambut hitam, hidung mancung,
dan sebagainya. Mengapa kita itu mirip dengan orang tua kita. Kemudian perbedaan yang keempat, pembelahan mitosis itu terjadi di sel tubuh, sedangkan pembelahan meiosis itu terjadi di sel kelamin. Kemudian tahap pembelahannya pada pembelahan mitosis itu tahapannya profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pembelahan meiosis itu tahapan pembelahannya itu dibagi menjadi dua, meiosis 1 dan meiosis 2.